Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nining Sariningsih dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menganalisis kasus aktual perseteruan antara Gubernur Jawa Barat dan anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono yang muncul di ruang publik dan diberitakan oleh berbagai media. Kasus ini bermula dari ketegangan dalam komunikasi antara eksekutif dan legislatif terkait kebijakan pemerintah Jawa Barat. Bagaimana kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Pers, Hak Jawab, dan Batasan Informasi? Menurut Undang-Undang Pers tahun Nomor 40 Tahun 1945, Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kemudian media memiliki hak untuk melaporkan peristiwa politik, termasuk politik antara pejabat publik selama pemberitaan tetap berpegang pada prinsip akurat, berimbang, dan tidak mencemarkan nama baik. Kemudian hak jawab. Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan nama baiknya. Jika dalam salah satu pihak merasa dirugikan, mereka berhak meminta media mempublikasi klarifikasi atau sanggahan mereka. Kemudian batas penyiaran informasi oleh media. Media harus mematuhi kode etik jurnalistik yang melarang penyebaran informasi yang tidak akurat atau bersifat fitnah. Jika pemberitaan terbukti mengandung informasi yang tidak valid, pihak yang dirugikan dapat mengajukan hak koreksi ke Dewan Pers untuk penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, bagaimana seharusnya media mengelola konflik antara pejabat berdasarkan prinsip manajemen media dan kebijakan penyiaran. Prinsip manajemen media, satu, objektivitas dan akurasi media harus menyajikan informasi yang berimbang, berdasarkan fakta dan tidak memihak salah satu pihak dalam konflik. Kedua, verifikasi dan sumber kredibel. Sebelum menerbitkan berita, media harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. Kemudian, etika jurnalistik menghindari penyebaran berita yang bersifat provokatif atau mengandung unsur fitnah yang dapat memperkeruh konflik. Yang kedua, kebijakan penyiaran. Kepatuhan terhadap regulasi media harus mematuhi undang-undang penyiaran dan kode etik jurnalistik termasuk batasan dalam menyebarkan informasi yang dapat memicu ketegangan sosial. Hak jawab dan hak koreksi. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, media harus memberikan hak jawab untuk klarifikasi dan hak koreksi jika ada kesalahan dalam berita. Selanjutnya, penyajian yang edukatif. Media dapat mengelola konflik dengan menyajikan analisis mendalam, bukan sekadar sensasi, agar masyarakat memahami konteks dan dampak dari konflik tersebut. Selanjutnya, apakah media sudah menjalankan cover both side, verifikasi, dan tidak menyebarkan konflik? Mengenai masalah ini, cover both side atau keberimbangan pemberitaan, beberapa media telah berusaha menyajikan pandangan dari kedua belah pihak. Misalnya, Republika menyoroti pernyataan Ono Surono yang menegaskan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi yang utuh dan berimbang. Kemudian, Era.id juga melaporkan kritik terhadap kebijakan gubernur terkait pemangkasan anggaran media yang berpotensi mempengaruhi kualitas informasi publik. Namun, masih ada beberapa kekhawatiran mengenai pemberitaan bahwa terkadang pemberitaan lebih menonjolkan salah satu pihak. Kemudian, verifikasi informasi. Media yang kredibel seperti Kompas dan Republika tampaknya telah melakukan verifikasi terhadap pernyataan para pejabat sebelum menerbitkan beritanya. Kemudian, Ono Surono juga menekankan pentingnya verifikasi dalam kebijakan publik terutama terkait dana hibah pesantren. Selanjutnya, tidak menyebarkan konflik. Media massa berusaha menjaga profesionalisme dengan menyajikan berita berdasarkan fakta dan kode etik jurnalistik. Namun ada kekhawatiran bahwa beberapa platform digital dan media sosial lebih menyoroti aspek konflik daripada solusi atau rekonsiliasi. Ono Surono juga mengingatkan bahwa media seringkali digunakan untuk serangan personal yang dapat memperkeruh suasana.
Selanjutnya ini adalah beberapa solusi atau rekomendasi untuk masalah kasus ini. Satu, menjaga objektivitas dan akurasi. Media harus menyajikan informasi yang berimbang, tidak memihak, dan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi. Kemudian menghindari penyebaran berita yang bersifat provokatif atau spekulatif yang dapat memperkeruh opini publik. Kemudian memerangi hoaks dan disinformasi. Media harus aktif dalam verifikasi fakta dan menangkal berita palsu yang dapat memperbesar konflik. Kemudian mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi media agar mereka dapat membedakan informasi yang valid dan manipulatif. Kemudian menyediakan ruang dialog dan mediasi. Media dapat berperan sebagai fasilitator diskusi antara pihak-pihak yang berseteru, membantu mencari titik temu dan solusi. Kemudian mengadakan talk show, wawancara, dan debat yang terarah dapat menjadi format yang efektif dalam meredakan ketegangan kasus ini. Ini adalah beberapa referensi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.